Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran online di rumah. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tema 6, menuju masyarakat sejahtera, dan subtema 2 yaitu membangun masyarakat sejahtera, lalu pembelajaran ke-1. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran, kalian perhatikan kompetensi dasar terlebih dahulu yang akan kita pelajari hari ini. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Nah, anak-anak, pembelajaran subtema 1 yang kemarin kita sudah mempelajari tentang sebuah kewajiban. Sekarang kita akan membahas tentang hak warga negara Indonesia. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Nah, apakah sebenarnya hak itu? Akan kita bahas di slide berikutnya. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah si penulis ataupun si penerbit. Kedua, selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Nah, satu lagi, hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Seperti yang di subtema 1 bahwa seorang pelajar wajib mengikuti pengajaran selama 9 tahun. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan,
kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, dari teks bacaan yang tadi telah disajikan di atas merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf, yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Nah, untuk dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Lalu yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Dari pembahasan yang tadi, kita akan menentukan teks pada setiap paragraf. Nah, untuk paragraf pertama, kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Lalu pada paragraf kedua, kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan penghidupan perlindungan hukum. Gagasan utamanya hak mendapatkan perlindungan hukum. Lalu untuk paragraf yang ketiga, kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasan utamanya adalah hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Paragraf keempat, kalimat utamanya adalah hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya adalah hak mendapatkan pendidikan. Untuk paragraf kelima, kalimat utamanya adalah masih banyak hak warga negara Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari hak-hak warga negara Indonesia terdapat sebuah tabel. Di situ ada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 sesuai dengan pasal dan ayat yang terdapat pada UUD. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum. Terdapat di pasal 27 ayat 1. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal 27 ayat ketiga. Yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Pasal 28E ayat 3. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 28E ayat 1. Yang keenam, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. Yang ketujuh, mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 2. Yang kedelapan, bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional.
Pasal 28C ayat 3. Yang 9, memanfaatkan sumber daya alam. Pasal 33 ayat 3. Yang ke-10, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 1. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan terdapat pada pasal 28H ayat 1. Nah, berikut beberapa hak serta pasal yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa. Ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI, misalnya dengan memiliki sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sudahkah perilakumu mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Bagaimanakah contoh perilaku tersebut? Akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, di sini ada sebuah tabel, yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Contoh sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI, lalu perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Yang pertama, di situ ada cinta tanah air. Nah, perilaku kita yaitu melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, rajin belajar. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Perilaku kita berteman dengan siapa aja. Lalu yang kedua, mau mempelajari kesenian daerah. Dan yang ketiga, menolong siapa saja. Yang ketiga, rela berkorban. Perilakunya yaitu bersedia menolong dengan tenaga, memberikan sumbangan kepada korban bencana, bersedia menolong dengan pikiran. Nah, cukup sekian pembahasan yang dapat Butika sampaikan kepada kalian untuk hari ini. Semoga apa yang Butika sampaikan dapat kalian cerna dengan baik dan menjadi bekal untuk kalian di masa depan, serta kalian bisa lebih memiliki sikap terhadap cinta tanah air, lalu rela berkorban untuk sesama. Tugasnya adalah cari batik-batik dari daerah dan sebutkan daerah asalnya, lalu batik dari asal daerah tersebut, dan kalian salin pasal-pasal dan hak-hak yang tadi terdapat pada video pembelajaran tersebut. Nah, sekian tugas yang sudah Ibu Tika berikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.